Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa pada hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu kiranya boleh menjadi penuntun bagi kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada setiap kita. Siapakah kita sebagai orang Kristen? Siapakah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus? Kita boleh ada menjadi murid Kristus. Semua itu karena karya pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, Tuhan memilih setiap kita. Tuhan menciptakan setiap kita bukan tanpa ada tujuan. Namun Tuhan rindu supaya kita memiliki tujuan hidup di tengah dunia ini, yaitu untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya hidup di dalamnya, yaitu melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Di sana kita akan menemukan tentang peristiwa bagaimana seorang raja yang sangat terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya, juga dengan kekayaannya yang melimpah, di mana dia di masa pemerintahannya, yaitu Raja Salomo, dia telah mendirikan bait Allah yang megah dengan kayu-kayu yang mahal dan berharga. Dia juga melapisi bait Allah itu dengan emas. Demikian juga dia melapisi mezbah seluruhnya dengan emas. Salomo telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat berarti untuk Tuhan. Dia memprioritaskan pembangunan bait Allah di masa kejayaannya. Dia telah belajar bagaimana memberikan sesuatu bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan juga menginginkan sesuatu yang terbaik dari saudara dan saya untuk dipersembahkan kepadanya? Pernahkah kita berpikir Tuhan juga menginginkan bahwa kita harus melakukan pekerjaan yang baik yang dipersembahkan kepadanya? Jikalau Tuhan sudah memberkati kita dengan melimpah, khususnya anugerah keselamatan yang sudah berikan kepada kita, kita harus belajar memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kita sudah terbiasa menunggu dan menunggu Tuhan memberkati kita terlebih dahulu, baru kemudian kita mau mengorbankan sesuatu bagi Dia. Kalau ada sisanya, setelah kita memenuhi semua apa yang menjadi keinginan kita, barulah kita berpikir untuk memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita pun dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan tanpa harus menunggu Tuhan memberkati kita dengan melimpah. Sebab memberi kepada Tuhan tidak hanya menyangkut dana atau materi, tetapi saudara dan saya dapat memberikan waktu kita, tenaga kita, dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa setiap kita untuk memberikan sesuatu yang tidak sanggup kita berikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang hanya mau menerima sesuatu daripada Tuhan tanpa pernah berpikir untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saat ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah aku lakukan bagi Tuhan?
apa yang sudah aku kerjakan bagi Tuhan. Melakukan sesuatu bagi Tuhan tidak perlu berpikir untung atau rugi. Tetapi setiap kita perlu mengingat apa janji Tuhan jika saudara dan saya setia kepadanya. Jika kita menabur banyak, maka kita pun akan menuai banyak pula. Seperti apa dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Tentu saudara juga masih ingat bukan? Peristiwa di mana seorang janda memberikan persembahannya kepada Tuhan. Walaupun itu adalah semua yang dia miliki. Dia tidak pernah berpikir apa yang akan dimakan atau dipakainya untuk membiayai kehidupannya kelak. Tetapi dia berusaha melakukan terbaik bagi Tuhannya semampu dia. Saya yakin bahwa saudara pun bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kalau mereka yang lemah bisa melakukan yang berarti bagi Tuhan, kenapa kita tidak? Bukankah saudara saya sudah diberkati dan dipelihara oleh Tuhan begitu indah? Saat ini kita boleh berkata, Tuhan, aku mau melakukan sesuatu bagi Engkau tanpa menundanya lagi. Aku mau melakukan yang berarti bagimu. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Suatu berkat yang luar biasa, suatu berkat yang terindah. Maka Tuhan ingin saudara dan saya melakukan pekerjaan baik. Melayani Dia, melakukan sesuatu buat Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Melayani Dia, mengambil bagian bagi pekerjaan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Masihkah kita mau menunda? Masihkah kita mau lagi untuk tidak melakukannya? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang inilah waktu kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Jika Allah sudah melakukan sesuatu bagimu, sudah sepantasnya kita melakukan sesuatu bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah kami sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk melakukan sesuatu yang berarti bagimu Tuhan. Dan ajarilah kami berkorban demi Engkau. Kalau selama ini kami belum pernah melakukan sesuatu bagi pekerjaan-Mu, saat ini kami mau melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.